Iya, Pak De. Tapi itu tuh namanya serangan, itu tuh kemungkinan serangan jantung, Pak De. Bukan masuk angin. Pak De mah masuk angin mulu. Kali-kali masuk akpol kayak apa gimana gitu. Iya, datang ke dokter, nanti dicek. Ya pahit-pahitnya mungkin perlu ya operasi kecil lah, paling pasang ring. Bukan ring basket. Enggak segede ring basket, enggak. Kecil doang itu, sebentar doang. Ya, udah deh, biar Pak De sehat, udah dengerin aja makanya. Pak De suka begitu. Ya pokoknya itulah Pak De, pokoknya sekarang pikir-pikir lagi ya. Nanti insya Allah udahlah yang terbaik buat Pak De ya. Yuk, Assalamualaikum. Aduh. Pak De siapa Dik? Jadi kayak Pak De yang biasa disebut-sebut orang Pak De itu. Bukan ini Pak De saya. Pak De saya beneran ini. Nikah lagi pasang ring? Bukan ring di jari, enggak. Tapi biasalah, kan namanya orang zaman dulu ya. Kalau nyeri dada nyalahinnya kan angin dia. Iya sih. Padahal ini kan masalahnya jantung. Bisa masuk yang lain ya padahal ya? Iya, padahal kan masuk penjara, jangan serem lagi kan. Nah, itu. Deg-degan dong. Tapi maksudnya gitu, yang paling bikin aku pusing tuh ya gitu, nggak mau dibilangin. Padahal kan tinggal pasang ring beres ya? Iya nggak sih? Iya sih, benar juga makanya, sih. itu dia, makanya kita pengen. Tapi mungkin karena takut kan, karena kan sesuatu dimasukin ke tubuh gitu loh. Iya. Kalau ringnya segini? Enggak dong, emang jantungnya cuma segini, masa ringnya gede lebih gede dari jantung. Kayak ring tinju berarti ya? Ya itu dia, makanya kita pengen bahas ini hari ini sebenarnya. Pas banget nih. Pas banget. Pas kalau gitu nelpon. infoin aja berarti Pak D-nya sekalian. Suruh nelpon ya? Iya, suruh nonton maksudnya? Nonton. Iya udah. WhatsApp juga, WhatsApp lagi. Ini, kirim pertanyaan. Di SMS ya, ntar biar diiniin. Oh maksudnya biar nanya-nanya kemari. Nanya-nanya kesini sekalian. Ya udah, kalau kan? gitu biar jelas kita buka dulu aja gimana? Oke, ayo kita boleh. buka dulu lah. Karena ini menarik nih, banyak orang yang berpikiran ini serem kan. Itu dia, makanya kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara, tentunya di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngebahas soal tadi, jantung yang perlu dipasang ring atau bahkan sampai di operation. Asik, gaya kali ya hari ini. Kenapa hari ini internasional sekali saya ya. Jadi apa judulnya Clara? Hari ini temanya tentang penyempitan pembuluh darah jantung, pasang ring atau operasi. Nah itu dia, sampai bisa operasi. Operasi apa ini? Apakah operasi sesar? Tidak mungkin, apa hubungannya jantung dengan beda sesar? Organnya, beda. Dan Dan tentunya kita hari ini tuh kedatangan dua narasumber yang luar biasa, ahli pada bidangnya. Siapa Clara? Pertama ada Dr. M. Andi Yasin, SPJP, konsultan FIHA. Seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Sebentar, ini FIHA itu apa ya? Fellow of International Heart, A-nya ahli kayaknya. Jadi heart ahli jantung. Maksa dikit gak apa-apa. Jadi kita tanyakan langsung ke yang punya titel gitu kan. Nah yang kedua ini titel lebih panjang lagi nih. Waduh, kalah tarik napas dulu kayaknya ya. Yaudah ya, siapa nih Clara? Aku baca. Yang panjang-panjang tinggal ngelempar. Siapa Clara? Tarik napas dulu. Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, SPBTKVK, D, FIHA, FICS. Udah selesai. Panjang banget. Sakit ada di belakangnya, cuma salaman doang ini. Dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular. Iya itu dia, makanya kenapa kita akan melihat nih, rupanya soal penyakit jantung itu bisa ditangani dengan pasang ring tadi, atau bahasa kerennya stent ya, sekarang yang orang bilang stent. Tapi kalau misalnya emang benar-benar parah, itu jantungnya mesti dibuka. Wah, ngeri sekali dibuka. Diganti sama jantung pisang. Aduh ngeri banget, jangan. Enggak kayak gitu. Gitu. Tapi kayaknya kalau yang untuk lebih kuat kayaknya harus yang stand by me. Aduh, kenapa jadi Doraemon stand by me. Nah buat pemirsa yang pasti penasaran, kapan kita bisa pasang ring, kapan harus sampai dibuka operasi. Betul. Bisa DM kemana Clara? Kirim langsung pertanyaannya ke @halo_dokter_tvri. Iya. Karena pada segmen terakhir kita akan membalas semua pertanyaan dari pemirsa yang masuk tentunya. Makanya tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, masih tetap tentang pembuluh darah, pemasangan ring, iya kan, pembuluh darah, jantung ya, pemasangan ring dan juga operasi. Kira-kira kapan dan yang mana nih ya kan untuk penanganannya? Atau mungkin kita juga pertama akan ngomong soal itu gejalanya gimana? Betul. Karena kan banyak banget orang gitu, nyeri dada cuman masuk angin doang. Masuk angin doang, bener. Ya kan, dikerok keluar nomor voucher. Waduh, enak bener. Happy sih kalau kayak gitu itu ya. Itu dia, makanya sekarang kita akan mengundang nih ahli jantungnya ya. Betul. Kita
Panggil saja Dr. M. Andi Yasin, SPJP KVH. Halo Dokter Yasin. Dokter Yasin. Selamat datang. Waduh, Halo, glowing halo. sekali ya dokter Halo, kita ya. mantap. Terima kasih dokter sudah ada di silakan Halo duduk, dokter. Silakan duduk Monggo. dokter. Terima kasih. Dokter Yasin, Yes. sehat dok? Alhamdulillah sehat. Nah, Kan asik. Kalau Oh sehat iya, asik. asik. tuh, Oke, kita dapat jadi gitu. buka acara lagi dari awal. Ya dok, Yes. sebagai dokter ahli jantung, pasien apa sih yang paling banyak datang ke dokter? Apakah memang yang mesti dipasang ring atau gimana? Nah, kebanyakan itu orang kalau datang ke rumah sakit jantung, ternyata mereka itu Sakit khawatir. jantung. Oh, sakit Khawatir. jantung. Kebanyakan Ya, itu mereka oh, khawatir. Ya, dari muda sampai tua tuh mereka tuh khawatir. Ini saya ada sakit jantung atau enggak gitu. Jadi Oh. belum tentu sakit gitu. Tapi mereka pengen tahu saya ada sakit jantung atau tidak. Oh, gitu. gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Lebih baik lebih dulu tahu daripada terlambat udah serangan. Nah, kebanyakan orang-orang itu datang ke rumah sakit karena mereka pengen tahu jantung mereka sehat atau tidak. Tapi ada keluhan nggak yang mereka biasa bawa gitu? Ya, mostly ada keluhan ya. Keluhannya kadang-kadang, oh mudah capek, dok saya jalan sedikit sesek atau gampang sakit dada ya, itu gejala-gejala yang bisa jadi karena jantung, bisa juga karena bukan jantung. Nah, itu dia. Menarik ya. Bisa karena jantung tapi bisa juga bukan karena jantung. karena jantung. Mungkin karena jatuh hati. Aduh, jatuh miskin lebih serem lagi. Itu Dok, rutin iya. hari-hari ya. Oke dok, mungkin biar lebih jelas lagi, lebih clear, ada slide yang mau di-share dok? Ada. Mau Silakan, dok, Dok. silakan. Oke. Ya, slide-nya Dr. Yasin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dika, Dokter Clara. Izinkan saya Senang hati, Dok. mempresentasikan mengenai penyempitan pembuluh darah jantung. Ya, tadi kan kalau nggak salah ada omnya ya, yang Iya, nelfon Pak, dia saya. khawatir nih perlu pasang ring atau enggak gitu Iya, ya. betul. Ini harus dioperasi atau enggak. Nah, ini saya jelaskan nih sedikit nih. Ya, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Hari ini kita akan bahas mengenai penyempitan pembuluh darah jantung. Ya, sekarang kita harus tahu dulu apa sih yang penyempitan pembuluh darah jantung itu seperti apa. Nah, ini adalah pembuluh darah jantung yang normal, ya, ada lapisan-lapisannya. Nah, ini adalah kolesterol jahat, ya, LDL, ya. Jadi kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat juga. Iya. Nah, yang kita harus waspadai adalah kolesterol jahat, Yang jahat. LDL ini. Kenapa harus diwaspadai? Kalau dia terlalu banyak, ya, kalau terlalu banyak dia akan menumpuk, ya, menumpuk di sekeliling pembuluh darah kita. Lama-kelamaan dia akan mengakibatkan penyempitan dari pembuluh darah jantung. Nah, disinilah orang-orang mulai, duh kok ada rasa nggak enak dadanya, sakit, nggak nyaman. Nah ini, tadinya pembuluh darahnya lubangnya besar, Lebar gitu ya. sekarang jadi menyempit. Oh, Nah ini namanya proses pembentukan plak pembuluh darah jantung. Atau orang bisa bilang penyempitan atau sumbatan. Nah ini akibat. Oke dok, punten. Kalau orang udah mulai merasakan gejala, entah Yes. itu nyeri, nggak nyaman, udah seberapa nyempit dia? Nah, penyempitan itu kalau pernah dengar, oh saya penyempitannya baru 10%, Nah, itu dia. 50%, oh ada yang dibilang 100% dok penyempitannya. Yang apa sih persentase itu kayak diskon aja gitu. Iya, ya. dulu akhir tahun tuh. Penyempitan itu nih, pembuluh darah ini kalau normal itu penyempitannya 0%. Tidak ada sumbatan sama sekali. Clear ya. Tapi kalau tersumbat semua itu 100%. Nutup berarti? Ya, nutup semua. Oke. Jadi kapan dia mulai menimbulkan gejala? Ya, above 50%, ya di atas 50% itu sudah mulai menimbulkan gangguan dari aliran pembuluh darah. Di situ pasien mulai ada keluhan, mulai nggak nyaman dadanya, sakit, sesek gitu ya. Itu karena penyempitannya tadi. Oke. Kalau penyempitannya tadi pecah gitu ya, nah itu bisa terjadi serangan jantung. Itu kalau yang pecah. sering bikin orang tiba-tiba pegang dadanya langsung ambruk gitu ya. Lagi joget-joget lomba gitu, tahu-tahu pingsan, serangan jantung, meninggal mendadak. Nah, ini penyebabnya akibat penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Oke. Silakan dok. Oke. Nah, kadang-kadang kan banyak tadi tuh ya orang-orang yang datang ke rumah sakit mau periksa jantungnya. Sebenarnya kita itu dari awal juga sudah melakukan pemeriksaan jantung kita sendiri ya. Kita pakai smartwatch, gadget-gadget canggih ini kan. Itu kita apa? Kita mau melihat jantung kita bagus atau tidak ya. Jadi dari awal tuh kita sebenarnya sudah periksa. Nah, kalau ke rumah sakit ya pasti lebih lanjut lagi pemeriksaannya. Kita bisa lakukan pemeriksaan namanya USG. Oh, maaf. Ya, mungkin bisa dibantu play untuk videonya Dokter Yasin. Oke. Yang tengah ya dok ya? Ya, yang tengah. Diklik dok. Masih OTW dok. Videonya lagi di Bekasi mungkin lagi OTW. Iya nih. Mundur lagi. Ya.
Jadi dok, intinya kalau kita bicara tadi untuk pakai smartwatch, itu udah Ya. dianggap akurat ya? Kan gini, kita kan kalau mau ngeliat nadi itu kan biasanya kalau nggak di jantungnya langsung, di sisi yang di leher atau di pergelangan tangan yang sifatnya di bagian depan sini. Yes. Nah kalau di jantung, pakai jam tangan kan bukan di situ letak sensornya. Itu Ya. emang akurat dok? Jadi ini adalah secara FDA, ya dari FDA sudah approve, ya beberapa smartwatch sudah di approve untuk pemeriksaan ini. Tapi dari hasil pemeriksaan ini nanti di akhir akan dikasih tahu. Jangan pakai alat ini untuk diagnosa pasti. Oke. Kalau ada kelainan, harap segera hubungi dokter. Seperti Oke. itu ya. Jadi bukan Jadi untuk ini medis ya, Dok? screening awal lah ya. Screening, Untuk ya. mungkin kita mau kasih orang tua kita atau om kita tadi bisa kasih aja kita lihat. Nah kemudian di rumah sakit jantung bisa kita lakukan pemeriksaan USG jantung ya, atau istilah kerennya ekokardiografi. Iya. Ya, kita mau ngeliat nih jantung kita tuh ukurannya gimana, ada pembesaran atau tidak, ada yang menyempit atau tidak. Nih katup-katup jantung, aliran darahnya bisa kelihatan semua dari USG jantung. Iya, Oke. iya, Nah, setelah kita USG jantungnya, ada pemeriksaan namanya uji treadmill. Yes. Nah, ini uji treadmill nih banyak pasien-pasien muda saya sarankan untuk pemeriksaan ini. Kenapa dok? Treadmill test ini. Jadi treadmill test ini gunanya adalah buat melihat jantung kita saat lagi istirahat dan saat lagi kerja berat, ya seperti dilakukan di treadmill ini, akan kelihatan apakah jantungnya baik-baik saja atau jantungnya kesakitan. Oh, oke. Jadi nggak usah nunggu pasiennya sakit baru diperiksa, kita bisa picu jantungnya kerja berat dengan treadmill test ini. Biasanya dok umur berapa? Tadi kan terbilang yang muda-muda nih, Yes. yang kayak saya gini kan masih Yes. muda. Oh enggak ya, sorry. Insya Allah kita semua di sini Iya, sehat. iya, amin. Maksudnya umur berapa dok mulai disarankan untuk melakukan treadmill test? Oke, dari kepustakaan sih dikatakan laki-laki di atas 40 tahun atau perempuan usia menopause. Tapi saat ini tuh sudah mulai bergeser. Jadi? Jadi yang muda-muda tuh udah mulai sakit. Saya paling muda pernah melakukan tindakan pemasangan ring jantung itu pada usia 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun, ya. Kenapa dok kok dia bisa serangan jantung? Pasien itu perokok, pasien itu kegemukan Oke. dan darah tinggi. Oh, berarti That's it. semua punya faktor resikonya dia Ada ya? faktor resikonya, walaupun masih sangat muda, bisa sampai serangan jantung. Wow. Terus dok, saya mau lihat pembuluh darah jantung saya, tapi nggak mau di kateter. Ah, tuh, Ya. ya, itu dia. Nah, ini kita juga ada alatnya, namanya CT scan. Oh. Nah, ya. Jadi seperti tabung donat seperti itu, pasiennya dibaringkan, masuk ke dalam alatnya, hasilnya seperti ini. Bisa kelihatan pembuluh darah jantungnya. Semuanya kelihatan? Yes, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nanti kita akan rekonstruksi, akan terlihat hasilnya seperti itu. Wow. Oke, berarti artinya kalau misalnya pun ada penyempitan walaupun cuman let's say 30% itu kelihatan dok? Yes, akan kelihatan di alat-alat ini. Alat-alat ini semuanya punya tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, Oke. jadi ada dokter yang menyarankan pemeriksaan ini saja, ada yang ini saja, ada yang itu saja, tergantung itu tadi keluhan pasiennya dan kebutuhan pasiennya. Oke. Seperti Oke, itu ya. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan khawatir kalau mau saya takut kalau ke rumah sakit jantung baru datang tahu-tahu dipasang ring gitu Kateter. kan, tahu-tahu di Oh. kateter gitu ya. Betul, Itu betul. pada mundur semua itu langsung. Nah, dengan pemeriksaan jantung satu persatu ini kita bisa lihat apakah pasiennya perlu lanjut ke tindakan selanjutnya atau tidak. see. Oke. Nah, Oke. kalau ternyata memang dibutuhkan seperti pamannya Pak D. tadi, ini namanya kateterisasi jantung. Ah, Ya, ini suatu Oke. tindakan yang minimal invasif, pasiennya dibaringkan di situ, ada kameranya dan sensornya. Dari mana sih dok? Ya, alatnya masuknya Masuk dari mana lewat dok? mana? Nah, jadi tidak melalui sayatan yang besar, ya, dia melalui pembuluh darah. Pembuluh darah manapun bisa. Ya, zaman dulu dari pembuluh darah di pangkal paha pasiennya akan didorong pelan-pelan suatu kawat halus, ya, itu untuk sebagai rel dasarnya. Nanti semua alat akan mengikuti rel itu, ya. Didorong perlahan-lahan, pasiennya sadar atau enggak? sadar nggak dok? Sadar. Sadar. Pasien sadar penuh, ya. Tidak ada pembiusan, dimasukin ini pakai alat-alat, tidak ada, hanya bius lokal, ya, di pahanya atau di tangannya tempat di bius masuknya lokal aja? saja, ya. Oh, oke. Sakit nggak dok? Ya jarum pasti sakit, Iya. pas biusnya masuk, habis itu udah kebal, ya. Nah, begitu kita masukkan selangnya, ini akan kita gambar pembuluh darah jantungnya tadi, satu persatu kita gambar, sebelah kiri kita gambar, sebelah kanan kita gambar, ya. Oh, oke. Nanti akan kelihatan pembuluh darah mana yang terjadi penyempitan. Penyempitan.
Dan dari penyempitan itulah baru kita putuskan berapa persentasenya dan harus kita apakan pasien-pasiennya. Oke, menarik sekali. Dokter, Yes. boleh duduk sebentar dokter. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Kira-kira untuk pelakuan pemasangan ring ini membutuhkan waktu berapa lama durasi pemasangan ringnya ya dok ya? Dan itu kategori pasien yang seperti apa nih yang membutuhkan pemasangan ring tersebut? Oke. Tapi jangan dijawab dulu ya itu dokter dia, ya. Dok. Biasa, emang kebiasaan sebelah saya ini suka motong orang. Bukan potong lagi ya. Oh iya itu juga. Tahan dulu ya dokter ya. Setelah yang satu ini dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa juga untuk mengirimkan pertanyaannya terkait pemasangan ring. Yes. Langsung ke DM Instagramnya @halodoktertvri. Karena pada Iya. segmen terakhir kita akan kembali dan membalas semua pertanyaan dari pemirsa yang sudah Iya, bertanya. betul Oke, tetap sekali. di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. Barusan nih Clara dengan asiknya memotong Dokter Yasin ngomong ya. Karena mau nanyain dok, kalau tadi pasang ring itu Yes. berapa lama pengerjaannya dan pasien seperti apa sih yang akhirnya udah deh pasang ring aja udahlah gitu. Oke. Ya. Boleh saya Boleh pakai? banget Boleh dok, silakan. Oke. dokter. Jadi sebenarnya pemasangan ring itu adalah dua hal yang terpisah dengan kateterisasi jantung tadi, ya. Kalau kateterisasi jantung tadi itu tujuannya untuk melihat, Iya. ya. Jadi dilihat dulu kiri kanan, dilihat pembuluh darahnya ada atau tidak penyempitannya dan seberapa parah penyempitannya. Kalau tidak ada penyempitan atau penyempitannya masih dalam tahap ringan, selesai, pulang pasiennya. Oke. Kita bahas satu-satu. Berapa lama dok kalau mau dikateter itu? Heeh. Dari awal sampai akhir only 30 minutes. 30 menit dari 30 awal menit. sampai selesai. Ya, pasien datang, dicuci-cuci, dibersihkan dan lain-lain. Kalau hanya tindakannya sendiri dok, tusuk, dorong, diputar, dilihat, overall only 5 to 10 minutes. Ntar dok, berarti dokter masuk dari pangkal paha nih misalnya kan, Yes. itu bisa nyampe ke jantung, ada GPS-nya bagaimana dok, kok bisa masuk pas ke situ? Iya, jadi pembuluh darah jantung itu atau pembuluh darah overall semuanya mengalirnya ke jantung. Ya, Oh. berasal dari jantung dan kembali juga ke jantung. Jadi kita ikutin saja tracknya, kita masukkan kawat halus sebagai panduan tadi, kita dorong perlahan-lahan sampai ke jantungnya. Dan cuman kawat halus ya, untung nggak makhluk halus sih kalau masuk ngeri banget. Tapi Oke. berarti artinya masuk ke dalam dan akhirnya dilacak dengan menggunakan apa dok yang tadi kelihatan ada Yes. gambar? Tadi kalau Kamera tadi ada di kah? depan ada kamera tadi yang bentuknya huruf C itu, ada kamera dan ada sensornya. Ini real life untuk X-ray, ya, dengan sinar radiologi. Heeh. Dilakukan sinar X-ray, ini kelihatan kita suntikan namanya zat kontras. Nah itu dia, berarti Nah, pakai kontras dok ya? Yes, aslinya tuh pembuluh darah nggak kelihatan apa-apa, putih aja. Tapi begitu kita masukkan selangnya ke pembuluh darah, kita suntik zat kontrasnya tadi akan kegambar pembuluh darahnya, ya. Oke. Seperti ini kita gambar pembuluh darah yang kanan, kelihatan alirannya, nanti akan kelihatan mana yang tersumbat, mana yang tidak. Itu 5 Seperti sampai itu. 10 menit tuh, Yes. sekedar buat dapat gambaran ini. Yes. Nah begitu ketemu, wah ada yang penyempitan nih penyempitan, gitu kan. betul. Pertama tadi yang Clara tanyain, penyempitan seberapa parah yang akan kita bilang, udah deh pasang ring aja pak. Yes. Jadi penyempitan itu tadi 50% ke atas itu sudah mulai mengganggu, ya, mengganggu aliran, ya. Mungkin dia nggak sampai yang serangan jantung berat, enggak, Iya. tapi dia sudah mulai tidak nyaman, dia mulai mudah capek gitu ya. Itu sudah mulai membahayakan. Oh, Makanya dokter akan kasih obat, akan edukasi mengenai pola hidupnya dan lain-lain, dijaga jangan sampai nambah. Oke. Nah, tapi kalau sudah sampai perlu pasang ring yang seberapa persen dok? Itu dia. Above 70%. 70%. Ya, above 70% itu mostly harus dipasang. Apalagi 90%, apalagi 100%. Oke, dok penasaran. Kalau tadi udah dapat gambaran 50% bentuknya. Kalau dia jaga pola hidup, Yes. bisa mundur nggak? Jadi Nah. tinggal 30, tinggal 20. Diskon lagi gitu loh. Bagus lagi Turun gitu. lagi gitu kan. Bisa nggak? Kayak di pasar aja bisa nego Iya ya. Nego makanya, ya? iya makanya nih, apakah dia memang akan bisa balik atau sekedar buat dipertahankan jangan sampai nambah? Yes. Jadi ada penelitiannya kalau kita bisa kontrol LDL kolesterol kita below 70 or below 55 ya, di bawah 70 atau di bawah 55. Rendah juga ya. Itu bisa menurunkan persentase hingga 20%. Jadi bisa turun. Bisa turun. Ya, tapi itu untuk mencapai LDL sangat rendah seperti itu bukan hal yang mudah. Banget ya. Butuh diet ketat, Aduh. olahraga, dan kalau memang diperlukan dibantukan dengan obat-obatan. Nah, coba kita lanjut lagi. Ya. Tadi kan dari paha tuh, ya, itu old school. Oh, cara lama. Jadul. Jadul. Ya. Mungkin pemirsa ada yang nanya, masa sih dari paha? Om saya kemarin dari tangan. Gitu. Nah,
Nah, saya kasih tahu nih, dulu dari paha. Sekarang bisa dari pembuluh darah. Yang smart image base. Jadi kalau yang ini tadi pembuluh darah di paha, ya semuanya mengalir ke jantung. Betul. Yang sebelah sini nanti akan kita lihat kalau alatnya masuk dari pergelangan tangan. Oke. Gitu, dari pergelangan tangan aja. Sama, kita bius, kita suntikan di pembuluh darah jauh lebih kecil pembuluh darahnya, tapi bisa dilakukan. Sangat nyaman untuk pasiennya karena hanya di lengan sini saja. Kayak masang infus dong, Dok? Yes. Ya, sakitnya sama kayak pasang infus karena jarumnya sama-sama juga. Tapi ada kondisi tertentu nggak, Dok, yang mewajibkan, oh mungkin yang ini lebih baik di pangkal paha, yang ini tangan gitu? Kalau memang dibutuhkan selangnya yang lebih besar, ukuran selang kateternya lebih besar, seperti 7 French itu 2,1 mili, atau 8 French dan di atasnya itu kebanyakan dari paha. Karena pembuluh darah di tangan sini ya kecil-kecil pastinya. Iya, betul. Tapi mostly sekarang itu sudah maju lagi teknologinya. Dulu di paha, kemudian ke pergelangan tangan, sekarang mulai dikembangkan di jempol. Jempol? Ini jempol pasien. Ya, dari jempol pasien ditusuk di sini, di pangkal jempolnya, dimasukkan pintu masuknya. Tapi kan nggak jauh beda, Dok, sama yang tadi kayak di infus. Betul. Awalnya di paha, kemudian di pergelangan tangan, di bagian dalam sini, kemudian makin ujung lagi. Lebih ke ujung lagi di daerah jempol sini. Lama-lama kayaknya wireless deh. Nggak ada gitu dimasukin tiba-tiba ada ring aja. Nyalain aja. Bisa. Mungkin makin ujung, ujung kaki nanti. Iya. Ya. Ujung pandang lebih jauh lagi. Kita udah nih, jauh lebih nyaman untuk pasiennya kalau dari jempol situ. Ya. Di Rumah Sakit Jantung Jakarta saya sudah melakukan beberapa kali, hingga 100-an, alhamdulillah lancar pasien-pasiennya lebih nyaman dibandingkan di pahanya. Ya. Oke. Lebih nyaman, Dok, maksudnya lebih cepat penyembuhannya atau sakitnya lebih minimal? Kalau di pembuluh darah di paha itu, pasien harus dibaringkan selama 6 jam. Setelah selesai. Jadi karena harus ditekan kan pembuluh darah besar. Oh, takut pendarahan ya? Berdarah. Jadi ditekan, pasiennya baring terus 6 jam, nggak boleh gerak terus ya. Nah itu tidak nyaman untuk pasiennya. Betul. Kalau dari ujung jempol sini habis tindakan pasiennya boleh main HP, jalan ke WC dan lain-lain aman. Mau selfie, tiktokan silahkan. Aduh, langsung tiktokan lagi. Nah kan tadi ditanya nih, gimana sih, Dok, kalau pasang cincin jantung? Nah saya tanya, Mas Dika sama Mbak Clara pernah nggak ngelihat cincin jantung? Pembuluh darah stand jantung pernah lihat nggak? Saya belum. Nah, ini saya bawa hadiah. Wih, dibawain loh. Ini, coba pemirsa bisa lihat nggak? Oh iya bener nih. Tapi kan di pembuluh ya, nggak mungkin gede banget. Kelihatan nih di zoom nih. Pokoknya kecil banget dah. Itu dia tuh. Nah, itu dia. Kelihatan ya. Seperti per di dalam bulpen. Iya benar. Jadi bukan cincin yang seperti di jari yang satu lingkaran gitu enggak. Dia ring jantung ini bisa disesuaikan kebutuhannya. Mau panjangnya berapa, mau diameternya berapa, itu bisa disesuaikan masing-masing. Tergantung tadi hasil kateternya. Ya. Jadi pemasangan jantung cukup sederhana. Tadinya penyempitannya di sini, dilewatin semacam kawat yang lebih halus lagi, melewati penyempitannya. Kemudian dikembangkan ringnya ditinggalkan di situ, balon dan alat-alat lainnya dikeluarkan. Nah, Dok, ini kan ninggalin beginian nih dalam jantung kita. Yes. Itu aman, Dok? Maksudnya kan benda asing ini? Betul, ini benda asing. Ya. Tapi dengan bantuan obat-obatan dan lain-lain, ini aman. Ya, tidak akan ada darah-darah yang menempel, tidak akan ada sumbatan lagi selama pasiennya bisa jaga. Oh, kalau nggak bisa jaga, bisa pasang ring lagi? Bisa jaga, pasang ring lagi. Pernah dengar yang, dipasang ringnya 2, 3, 4, 5, 10 gitu ya. Nah, itu. Ini ring adalah buatan manusia. Ya, jadi manusia harus bisa jaga juga. Ya. Setelah dipasang ring bukan berarti pasiennya jadi bebas, bebas merokok, bebas makan dan lain-lain. Harus lebih dijaga lagi. Gitu. Biar apa? Biar awet. Biar awet ya. Awetnya itu bisa tahan berapa lama, Dok? Bisa seumur hidup, asal tadi dijaga. Jaga pola hidup. Yes. Tapi gini, Dok, tadi yang dokter bilang pasang ring 1, 2, 3 sampai 10, itu di tempat lain apa di tempat yang sama bisa 2 kali? Bisa dua-duanya. Oh gitu. Pembuluh darah kita kan panjang, ya, dari ujung sampai ujung. Kalau penyempitannya ada 2 titik, ya pasang 2. Iya. Kalau penyempitannya ada 1, ya pasang 1. Penyempitannya ada lebih, nah nanti itu akan kita tanyakan ke ahli kita yang kedua mengenai operasi jantung. Iya. Nah, kalau udah dipasang di sini, bisa aja terjadi penyumbatan di tempat yang sama, menekan ring yang lama. Nah, itu pasang ring lagi di situ. Berarti ring ditiban ring? Ring ditiban ring. Ring ditiban ring, waduh. Bisa ya? Nah, itu zaman dulu. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Canggih ya. Kita lihat zaman sekarang ya. Boleh di-play semuanya? Boleh di-play Jadi semuanya, ini Mas adalah alat-alat canggih yang tersedia di ruang kateterisasi jantung. Ya, mungkin yang sebelah
kanan atas itu bisa kelihatan itu di WhatsApp grup ya, banyak beredar tuh. WhatsApp grup keluarga kebetulan. WhatsApp keluarga tuh berputar di tempat saya juga sama. Padahal terjadi ada yang disedot-sedot gitu ya, penyumbatannya disedot. Nah, harap diperhatikan di situ, yang disedot atau yang dihisap adalah gumpalan darahnya. Gitu, gumpalan darahnya memang bisa dihisap, dikeluarkan. Tapi sumbatan di sekelilingnya itu nggak bisa disumbat. Penyempitannya nggak bisa diapa-apain. Penyempitannya nggak bisa. Ini dilihat sumbatannya gumpalannya disedot, sumbatannya masih ada. Aliran darahnya sudah mulai mengalir tapi masih ada sumbatan. Disitulah perannya dilakukan pemasangan ring. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau yang bawah ini, yang tengah ini, coba di play kanan tengah. Sebelah kanan Mas Adit boleh di play. Jadi kalau sudah dipasang ring terus sumbat lagi gimana dok? Nah gimana tuh dok? Atau ada pasien yang nggak mau dok dipasang ring, ada benda asing gitu ya. Nah kita bisa pakai namanya drug eluting balloon. Ya, apa jadi itu? balon tadi ya, balonnya itu di sekeliling balonnya ada obat-obatannya. Nanti kalau kita play bisa kelihatan. Iya. Jadi intinya dia masuk ngembangin si pembuluh darahnya, tapi yang balon yang ngembangin itu ada obatnya. Yes, nanti obatnya akan melekat di pembuluh darahnya, dia akan membantu proses healing dari pembuluh darahnya. Berapa lama dok obatnya bisa bereaksi? Kan abis itu ke sapu darah lagi. Iya benar. Iya, obatnya akan bertahan lama, bisa 1 tahun akan terus. Segitu ya, lamanya? ada teknik-tekniknya, ada perantaranya dan lain-lain, teknologinya memang sudah canggih sekarang, itu bisa. Tapi kalau obatnya habis pemasangan berarti ring. harus ditarik lagi, diganti yang baru? Enggak, tadi kan sudah sembuh, ya pembuluh karena darahnya sudah healing. sembuh, sudah healing. healing, kemudian pasiennya dijaga semuanya, nggak akan muncul lagi. Seperti itu. Iya, Ya. boleh kalau healingnya ke puncak, ke Bali itu waduh pasti Healingnya lebih. ke ini kali ya, Kapadokia. Hot Waduh balon. jauh banget lihat balon. balonnya Iya kan ada balonnya ya. Iya ada bener, balonnya bener, kan. Nah, Iya, kalau kita mau lihat gimana sih dok, pembuluh darah kita tuh ukurannya berapa? Nah, itu ternyata di pembuluh darah juga bisa dilakukan USG. Namanya USG di dalam pembuluh darah jantung. Jadi masuk ke dalam terus di USG? Masuk ke dalam dilihat berapa nih ukurannya. Jadi nggak ada lagi tuh tebak-tebakan ya, atau ilmu kirologi tuh nggak ada. Oh kira-kira. Lagi Tapi kirologi. kan tadi bisa pakai ini dok, udah bisa pakai kateter, udah bisa pakai CT scan bahkan. Yes. Buat apa lagi ada ultrasound dalam pembuluh darah? Ini kalau kita mau melihat, nih hasilnya seperti di bawah ini, akan kelihatan ukurannya. Dari ujung sampai ujung kita, Iya tuh, seperti gambar yang di bawah ya, benar-benar jelas. ya dari sini bisa kelihatan batas dindingnya. Jadi perlu ukuran ring berapa mili, bisa kelihatan persis dari sini. Biar detail. Seperti Dok, itu. tadi aku penasaran sama yang dokter bilang bahwasanya kalau kita udah pasang stent supaya nggak ada reaksi kan minum obat. Yes. Itu apakah artinya orang yang udah pasang ring masih harus minum obat seumur hidup? Betul. Ya, Ntar dulu dok, jangan Jangan dulu, dokter. Kita kan lagi batuk-batuk nih dulu dok. Biar diminum dulu ya minumannya dok ya, meskipun nggak ada di meja gitu kan. Yang pasti kita akan ngejawab setelah ini ya. Betul. Dan jangan lupa, abis ini kita bakal mendatangkan tamu kedua kita, Ya, Kara, yaitu betul sekali. dokter yang buka-bukaan. Buka-bukaan. Bukan dada maksudnya untuk operasi jantung gitu ya. Operasi jantung. Nah dan juga jangan lupa pemirsa masih boleh nanya, tinggal DM aja ke @haldoktertvri. Jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu. Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah kita masih bahas tentang stent, pemasangan stent ini ya. Tadi Dika sempat menanyakan ya dok ya, kalau orang udah pasang ring atau stent ini masih butuh Obat. support obat-obat kah atau seperti yes. apa dok? Kalau sudah dilakukan pemasangan ring, tetap dibutuhkan obat. Oh, seumur hidup? Seumur hidup. Tapi jangan khawatir, mungkin di awal obatnya banyak. Ya, namanya juga masih fase akut, belum stabil. Oke. Tapi nanti perlahan-lahan mungkin tekanan darahnya sudah stabil, pengencer darahnya tadinya 2 bisa dikurangin. Obatnya tadinya ada 5 bisa dikurangin 4, 3, 2. Ya, tapi mohon maaf memang tidak bisa lepas sama sekali. Sama sekali, At harus the very minum least terus. minimal mungkin 2, pengencer darah dan obat jantung. Oke. Tapi setidaknya meminimalisir ya Itu Dika dia. ya. Dan juga yang tadi kita bahas ya Clara ya. Ada juga loh orang-orang yang nggak bisa dipasang ring. Ya, Jadi itu terpaksa menarik mesti nih. dibuka. Dibuka apa ya? Dadanya Dadanya, dibuka biar kelihatan jantungnya, jantungnya ya. benar. Makanya kenapa kita mau mengundang nih tamu berikutnya. Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, SPBT KVKD, VIHA Fix. Panjang Nah, sekali kelarnya. napas gak tuh? Halo Dokter Silakan, Gusti. Dok. Dokter Yasin boleh? Selamat datang Dok. dok, silakan. Dr. Gusti silakan duduk dok. Wih, Wis bro banget kayaknya. Nggak mau kalah. Kayaknya bro banget ya. Dokter Gusti hobi sekolah ya dok? Panjang banget titelnya kayaknya nih. Dipaksa sekolah. Oh, Dok. Ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal ring. Rupanya ada orang yang nggak bisa dipasang ring. Terus dibuka Ya. sama Dokter Gusti. Ya. Kapan, Dok, hal itu terjadi? Iya,
Tentunya setelah semua tindakan yang dilakukan oleh Dr. Yasin tidak memberikan hasil yang optimal. Gitu. Jadi tujuan dari tadi mungkin Dr. Yasin sudah paparkan luas ya. Jadi inti dari pengobatan jantung adalah bagaimana kita memberikan aliran darah yang baik untuk nutrisi bagi otot-otot jantung. Baik mulai obat, kemudian tata laksana balloning, kemudian pemasangan ring. Yang intinya adalah bagaimana caranya darah itu bisa mengalir dengan baik. Dengan lancar. Iya, iya. Tapi gini dok, tadi kan dokter Gusti bilang kalau sama dokter Yasin udah mentok nih, gitu betul. kan, udah wis buka aja. Iya. Nah sekarang ini dok, ada nggak kasus yang udah nggak perlu sama dokter Yasin langsung ke BTKV aja, langsung ke dokter Gusti gitu? Ya, ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang tidak bisa langsung atau tidak bisa dilakukan pemasangan PCI. Ya, misalnya pada kasus-kasus yang memang sudah dari pangkal pembuluh darahnya tadi sudah tersumbat gitu ya. Dan itu tidak memungkinkan itu, dan kondisi pasien juga semakin lama semakin turun ya, karena aliran darah ke jantung semakin jelek. Itu bisa kita lakukan namanya SITO atau urgent CABG. Tentunya tidak semua pasien ya itu harus dilakukan seperti itu. Sekarang penderita jantung di Indonesia sudah sangat banyak. Dr. Yasin sendiri sudah melakukan tindakan mungkin hampir 20-30 pasien untuk dipasang ring setiap hari. Waduh. Bayangkan kalau itu semua harus kita operasi. Tentunya tidak akan bisa mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal. Jadi kita sangat bersyukur teknologi kardiolog yang sangat-sangat baik itu justru memberikan pelayanan jantung yang bagus, pasien-pasien bisa kembali aktivitas tanpa harus melakukan operasi gitu ya. Namun memang ada kalanya yang tidak bisa dilakukan suatu tindakan baru bisa kita lakukan operasi. Operasi ya. Jadi mungkin biar lebih jelasnya ya betul, dokter Gusti mungkin ada yang bisa disampaikan lewat slide-nya dok. Oke, boleh. Ya, Mas Adit silahkan Mas Adit. Ini dia, selayang pandang. Selayang pandang. Iya. Jadi Ini biar gak serem ya. Iya, iya. Ya, jadi prinsip dari operasi pada jantung sebenarnya kita memberikan pelayanan yang berikutnya atau backup setelah teman-teman kardiolog atau dokter Yasin tidak bisa melakukan atau tidak mungkin melakukan PCI atau pasang ring secara maksimal. Dan akibatnya aliran darah ke jantung tidak bagus atau tidak bisa tercapai dengan baik. Disinilah bagian pembedahan mulai masuk gitu. Mungkin slide berikutnya mungkin ya. Di slide itu ya, oke. Di swipe dok. Sorry. Ya, Iya. thank you. Ya, jadi kalau mungkin sudah pernah mendengar bypass atau CABG atau operasi jantung gitu, intinya adalah kita memberikan aliran darah ke otot jantung, memberikan aliran darah ke otot jantung bagaimanapun caranya. Kalau tadi sudah dilakukan pemasangan ring atau tidak optimal, ya kita buatkan flyover-nya. Ini adalah pembuluh darah tambahan yang kita cangkokkan di situ. Intinya bagaimana dia mendapatkan darah dari tempat yang baru itu. Prinsipnya sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari kardiologi. Jadi mungkin gampangnya dok dibuatkan jalan pintas dulu Iya, ya? seperti namanya coronary artery bypass. Ya, kita buatkan flyover. Tapi itu dicangkoknya ngambil pembuluh darah dari mana dok? Ya, ini kita ambil dari pembuluh darah yang ada di tungkai. Kenapa? Iya, tungkai. Kenapa kita ambil dari pembuluh darah tungkai? Karena di tungkai itu ada 2 pembuluh darah yang sama persis, yang kalau kita ambil tidak akan mengganggu aliran darah yang ada. Gitu. Jadi emang kayak cadangan dok ya? Iya, mungkin Tuhan sudah ciptakan salah satunya untuk itu. Dan ada satu pembuluh darah di balik tulang dada yang bisa kita manfaatkan juga. Oh, ada 2 tempat berarti. Iya, tadi kan Dr. Yasin sudah menjelaskan ada 3 pembuluh darah utama yang dia menentukan sekali kelangsungan hidup jantung. Nah, 3 ini bisa saja bermasalah dan tidak mungkin dilakukan pemasangan ring. Disitulah kita melakukan operasi bypass. Oh, berarti harus 3-3-nya kan? Iya, maksudku bypass ini memang cuma dikerjakan di 3 titik itu aja? Tidak selalu. Oh, enggak selalu. Tapi paling tidak 3 pembuluh darah yang dapat yang utama itu mendapatkan aliran darah. Kadang ada yang bisa 3, ada yang bisa 4, ada yang mungkin cuma 2 atau 1, atau kombinasi dengan kardiolog dari teman-teman kardiolog memasang 2 ring, kita memasang 1 bypass. Oke. Silakan dok lanjutkan. Nah, kalau pada CABG yang konvensional, kita katakan konvensional, itu kita melakukan operasi jantung dengan menggunakan mesin.
Mesin ini tugasnya dia mengambil alih sementara fungsi jantung saat jantung dilakukan reparasi. Oke, lagi di servis ya, Dok ya? Ya, jadi kalau aki mobil tuh di jumper dulu nih. Jumper dulu. Nah, kita kalau memperbaiki mesin kita bisa matikan. Tapi kalau Iya. jantung kita tidak mungkin. Sirkulasi darah ke seluruh tubuh harus tetap terjaga. Berputar, ya. Disinilah peran mesin, namanya heart lung machine atau CPB, dia mengambil darah kotor untuk diolah, dioksigenasi, dan dimasukkan ke pembuluh darah tanpa melalui jantung. Sehingga jantung sesaat kita bisa hentikan dan kita lakukan pencangkokan tadi. Pembuluh darahnya. Pembuluh darah tadi. Itu. Jadi kita memberikan aliran darah yang baru. Setelah aliran darah yang baru sudah kita pasang, baru ini kita lepaskan, kemudian kita lakukan penutupan kembali. Berarti berapa lama, Dok, itu pasien dibuat jantung? Sekitar 4 sampai gitu 5 jam untuk lama operasinya. iya. 4 sampai Lama 5 ya. jam ya. 4 sampai Tapi 5 dengan jam. adanya mesin ini kan aliran darah ke otak, ke ginjal Tetap dan jalan lain-lain ya? tetap terjaga. Oke. Gitu. Ini prosedur yang sudah berjalan dari tahun 80-an. Jadi tentunya 40 tahun evolusi operasi jantung, tentunya ada teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Nah, itu dia. Kalau di seperti sini yang apa, Dok? dilakukan Dr. Yasin juga. Nah, ini mungkin yang tadi ya. Jadi kalau pada konvensional bypass itu kita melakukan pertama ya belahlah dadaku. Asik. Itu belah dadaku. untuk mengekspos jantung. Kemudian setelah pembuluh darah kaki kita ambil, kita cangkokkan dengan bantuan mesin tadi untuk mengcover aliran darah ke seluruh mengalihkan tubuh. sementara ya. Ya, setelah itu baru kita lepaskan dari mesin. Ini yang klasik, yang dulu. Klasik, ya. Itu tadi sayatan yang besar. Evolusi berikutnya adalah sayatan yang lebih kecil. Ya, jadi kalau tadi mungkin pasang kateter di paha ya, kemudian ganti di tangan, jempol, mungkin kaki nanti. Ini juga seperti itu. Tidak selalu harus dilakukan sayatan yang besar. Sayatan bisa kecil dan bisa tidak menggunakan mesin. Ya, jadi biasanya pada kasus-kasus dengan 1 atau 2 sumbatan itu bisa kita lakukan minimal invasif coronary, artinya sayatannya itu tidak sebesar sayatan yang lebar dan membelah tulang dada. Lebih banyak sayatan di sela tulang iga. Tulang iga ya. Iya, tulang iga. Gitu. Jadi kita ambil sekitar 5 sampai 8 cm untuk kita buka, kemudian kita ambil pembuluh darah yang ada di balik tulang dada untuk kita cangkokkan tanpa menggunakan mesin. Kalau gitu gimana, Dok? Iya, bener. Iya, pas Jantungnya lagi di gimana ya? servis kan jantungnya nggak bisa Tetap kerja mompa benar. apa gimana? Iya, jantung tetap berdetak. Jantung tetap berdetak, kemudian kita pasang alat namanya stabilizer. Dan ada namanya coronary shunt flow, itu memberikan aliran sementara sebelum jantung ini mendapatkan aliran yang besar. Oh, gitu. Jadi sayatan lebih kecil, tidak menggunakan mesin, dan aliran darah yang diharapkan tetap sama seperti pasien-pasien yang menjalani bypass konvensional. Iya, iya. Oke. Ada juga perkembangan berikutnya, Ada lagi? ya bagaimana dengan yang pembuluh darahnya banyak gitu. Kita bisa bekerja sama dan sudah kita lakukan dengan metode hybrid. Oh, pakai Zoom. Hybrid. Oh, saya pikir pakai Zoom. Nggak begitu ya konsepnya. Hybrid itu artinya kita combine. Jadi teman-teman dari kardiolog memasang ring untuk tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan pasang ring, kita lakukan bypass. Oh, gitu. Jadi tetap dua-duanya ya. mendapatkan manfaat aliran darah yang baik di jantung tanpa harus melalui prosedur yang lama. Gitu. Prosedurnya lebih singkat. Ya, jadi dibagi 2 tugasnya, Dok ya. Tapi Ya. pasien dalam kondisi sadar apa enggak kalau kayak gitu? Tentunya kalau sudah masuk kamar operasi, sudah mulai terbius pemeriksaan. total berarti ya. Gitu. Lanjut, Dok, silakan. Ya, ini sayatannya kurang lebih seperti ini. Maaf, ini di area puting. Jadi kita buat sayatan seperti ini, small incision ya, dan kita bisa menggunakan alat endoskopi yang misalnya pada pandangan yang kita tidak bisa jangkau, kita bisa ada bantuan dengan endoskopi. Itu teknik-teknik yang sudah berkembang dan sudah dikerjakan di Indonesia. Ya. Oke, Dokter Gusti, Ya. mau nanya dulu nih, Dok ya. Ini kan pembedahan ya, ada Ya. yang dibuka dadanya, Ya, ada ya. yang disayat walaupun 8 cm. Kira-kira setelah operasi itu butuh waktu berapa lama untuk pemulihannya, Dok? Oke. Tapi jangan dijawab dulu ya, Oke, Dokter baik. ya. Itu biasa. Jangan dijawab dulu karena ada yang mulai setelah satu ini. Dan untuk pemirsa jangan lupa juga ya, karena masih boleh nih untuk mengirimkan pertanyaannya langsung ke Instagramnya @halodoktertvri. Yes. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik.
Orang yang olahraganya berlebihan alias lebay. Yang pertama adalah merasa nggak bertenaga gitu. Merasa kayak lemes gitu kan. Kalau orang bilang 8L. Lemah, letih, lesu, lunglai, lu lagi. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita olahraga itu kita kan pengen berenergi ya. Pengen seger gitu. Nah kalau berlebihan sebalik. Jadinya malah kayak lemes banget. Letoy. Kayak daun kemangi pecel lele tuh. Lemes banget. Kemudian yang kedua adalah jadi gampang sakit ya. Dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk pilek, dikit-dikit diare. Karena imunnya drop. Kemudian juga bisa nih orang yang olahraganya berlebihan, dia menjadi baper. Jadi gampang marah. Cuman kesenggol dikit marah. Cuman ditimpuk tabung gas doang marah. Nah ini merupakan sebuah tanda juga bahwa olahraganya berlebihan. Jadi olahraga sebaiknya yang pas-pas aja. Dengarkan kondisi tubuh kita. Ya, coba didengerin. Kalau nggak ada suara apa-apa mungkin speakernya rusak. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Tadi barusan Clara nanya lagi ya, seperti biasa. Iya, betul. Sebelum jeda pasti motong dulu kan? Iya. Dokter Gusti, setelah tadi entah itu yang di bedahnya gede gitu kan, di insisi besar atau yang cuma 8 cm, itu bagaimana dari segi pemulihannya dok? Ya, makasih. Jadi kenapa ada pengembangan teknologi baik itu dari bidang kardiologi atau bagian bedah jantung, tentunya tujuannya sama untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik pada pasien gitu ya. Ya. Pada operasi konvensional kita memang masih kerjakan gitu ya, tapi memang ini memiliki kekurangan. Sayatannya besar. Kemudian belahlah dadaku tadi, otomatis memerlukan 3 penyembuhan. Penyembuhan tulang, jantung itu sendiri, dan luka operasi yang panjang. Nah ini memang bervariasi sekali masing-masing individu. Kalau tulang biasanya sekitar 4-6 minggu untuk penyembuhannya, kulit juga kurang lebih sama. Nanti penyembuhan jantung tergantung hasil revaskularisasi tadi. Nah di minimal invasif kita mencoba memotong lama penyembuhan menjadi lebih singkat. Jadi penyembuhan tulang itu kita tiadakan. Karena tulang tidak dibelah, kita hanya fokus pada penyembuhan sela iga dan luka operasi. Jadi kalau kita berbicara tentang pemulihan, tentunya ini kolaborasi dari tim kardiolog, bedah, dan anestesi. Teknik pembiusan sekarang sudah sangat-sangat canggih. Dari pengalaman kita selama ini, pasien tidak hanya merasakan pada saat di meja operasi kemudian bangun di ICU. Sama sekali tidak teringat proses operasi, dokternya ngomong apa di meja operasi, tahu-tahu sudah ada di ICU. Jadi itu juga salah satu faktor yang mendukung. Oke. Dok, aku mau ke dokter Yasin dulu. Dok, abis orang di stand, itu berapa lama dia bisa aktivitas lagi? Oke. Coba kalau kita undur lagi, berapa lama dok dirawatnya setelah pasang ring dulu? Dirawatnya kalau dipasang ring cuma 1. Apa itu? 1 bulan, bukan? Udah lamaan 1 bulan. Jadi veteran rumah sakit. Cuma 1 hari dirawatnya. 1 hari doang. Paginya tindakan, besok pulang. Itu penyembuhan di rumah sakit. Di rumah sakitnya. Tapi setelah itu pasien kan tadi butuh masa untuk pemulihan. Pemulihan bekas luka tusuknya itu kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu. Sebentar. Untuk pemulihan jantungnya sendiri, yang tadinya jantungnya kesakitan, kurang dapat oksigen, kurang dapat darah, kemudian sudah kita perbaiki, sudah kita pasang ring, alirannya lancar lagi, dia butuh waktu. Nah itu sekali lagi kembali ke pasiennya. Kalau pasiennya habis dipasang ring, diem aja di rumah gitu, nggak ada olahraga, nggak ada jaga pola hidup dan lain-lain, lama pemulihannya. Jantungnya kembali pulih, menguat lagi, itu butuh waktu lebih lama dibandingkan kalau pasiennya aktif. Pasiennya kembali olahraganya makin rajin. Paling cepat berapa lama dok boleh olahraga lagi? Olahraga lagi seminggu juga boleh. Boleh, tapi jangan maraton 35 kilo juga. Betul, jangan langsung berat. Ugal-ugalan namanya itu. Ya, kita mulai dari perlahan-lahan, jalan-jalan keliling rumah, keliling komplek, keliling rumah tetangga gitu ya. Habis itu aman, jalan cepet ya, jogging, progresif sepeda. lah pelan-pelan. Tapi orang-orang juga khawatir, nanti saya boleh maraton lagi nggak dok? Gitu ya. Boleh naik gunung lagi nggak dok? Boleh. Asik banget. Asal tadi pemulihannya sudah semua, sudah misalkan sudah dioperasi, sudah dipasang ring, sudah completely revascularize, silakan dia akan bertahap membaik sehingga akhirnya dia bisa lebih tinggi lagi dibandingkan sebelum operasi. Oke, tapi tadi asalkan juga menjaga pola hidup juga. Betul, itu yang paling penting. Secara berkala ya. Ini pertanyaan dari Instagram udah mulai masuk. Udah mulai masuk ya, udah mulai ngantri ya.
tanyakan aja ya. Iya, coba yang pertama ada siapa, Clara? Pertanyaan dari Atep Racus Pitswi. Waduh, main Persib nih Atep nih. Ini nggak mau kalah sama Dokter Gusti ya. Panjang juga. Bagaimana tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua yang menderita penyakit jantung koroner, Dok? Nah, Dr. Yasin, pertama Dok, apakah penyakit jantung koroner ini menurun genetik? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jawabannya secara teoritis memang itu ada faktor genetik. Iya. Ya. Oke. Tapi jangan disalahartikan bahwa kalau orang tuanya ada sakit jantung, anaknya pasti sakit jantung. Enggak. Kalau orang tuanya itu sakit jantungnya pada usia yang muda, let's say below 40 gitu ya, nggak ada faktor resiko, nggak ada apa, atau sakit jantung, serangan jantung, nah itu most likely will be karena genetik. Ya. Jadi sangat mungkin diturunkan. Ya, tapi kalau orang tua saya sakit jantung usia 70, dia perokok, dia diabetes, nah itu kemungkinan besar bukan turunan. Emang Gaya karena hidup ya, gaya hidup orang tuanya Gaya hidup aja. orang tuanya. Nah, gimana cara mencegahnya? Basically seperti pencegahan dari penyakit-penyakit lainnya. Pola hidup sehat, diet, lifestyle changes and everything. Yang pasti adalah ya, dari semua faktor resiko yang sangat berefek tentang penyempitan pembuluh darah jantung itu adalah rokok. Oh, itu dia. Yes. Oke. Nah, itu yang harus dihindari, bahkan harus di stop kalau memang mau. Oke, jadi Kang Atep ya, ini masih orang Bandung ini Kang Atep ya. Ingat yang penting adalah gaya hidup ya, jadi jangan foya-foya. Oh bukan foya-foya, bukan gaya hidup yang gitu. Jangan merokok salah satunya. Ya, boleh betul. kita pertanyaan Next lagi, berikutnya. Instagram dari siapa, Clara? Septianti, selamat pagi dokter, saya pernah mengalami PEB waktu hamil, tensi pernah 180/100. Sekarang setelah melahirkan tensi sudah normal kembali, tapi irama jantung kadang terasa cepat dan berdebar. Apalagi kalau posisi berbaring, Dok. Bagaimana cara mengatasinya ya, Dok ya? Dan apakah ini berbahaya? Ya, ini PB itu preeklamsi berat maksudnya ya. Jadi hipertensi pas lagi hamil. Pas lagi hamil. Betul. Nah, itu Dok, kok sekarang jadinya suka deg-degan kalau lagi Padahal baringan? tensinya normal ya. Yes. Jadi pertama itu tadi betul, PEB adalah preeklamsi berat. Ya, preeklamsi itu kalau yang tensinya tinggi terus pas lagi hamil dia suka kejang-kejang gitu karena tensi tinggi, itu eklamsi atau preeklamsi seperti itu. Oke. Ya, tensi bisa tinggi sampai 180/200, ada pasien-pasien saya yang preeklamsi berat. Bahkan sampai harus dilarikan operasi sito, seksio cesarea sito itu ada. Ya, tapi setelah lahiran biasanya dia akan kembali normal. Kecuali kalau ibu itu atau pasien itu, ya pasti ibu ya. Kecuali ibu itu memang menderita hipertensi dari sebelumnya. Gitu. Oh, emang udah jangan-jangan dia nggak pernah, jangan-jangan dia nggak pernah cek, kemudian dia hamil, pas sudah hamil tuh ya udah deh cek mungkin ke puskesmas dan lain-lain, oh tinggi nih gitu. Jangan-jangan dia memang sudah ada hipertensi dari sebelumnya. Dan nanti setelah dia lahiran, hipertensinya akan menetap, kemudian tadi dia cepet capek, berdebar, mungkin itu tensinya mungkin nggak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang tinggi sekali. Nah itu mungkin harus diperiksa dulu tekanan darahnya ibu ini. Tapi Dok, ini kadang ini digambarkan paling sering terjadi kalau lagi Posisi berbaring. Yes. Kenapa tuh Dok kira-kira? Jadi kalau kita berbaring itu istilahnya aliran darahnya itu lebih berat untuk jantungnya. Ya, kalau lebih kondisi duduk tegak begini, apalagi berdiri itu akan dibantu dengan gravitasi. Ya, dengan pengaruh gravitasi. Tapi kalau kita mendatar, ya efek gravitasinya akan hilang. Jadi purely itu kerja jantung. Nah, kalau jantungnya itu lemah, misalkan hipertensi lama, udah ada pembengkakan jantung, mungkin dia juga ada penyempitan pembuluh darah jantung. Nah, itu jantungnya nggak akan kuat. Nah, disitulah pasien ngerasa, aduh nggak kuat dok kalau tiduran atau berbaring nggak nyaman, lebih nyaman duduk gitu ya. Nah itu jangan-jangan jantungnya memang ada masalah. Jadi sebaiknya untuk ibu ini diperiksa ke dokter jantung. Betul, ya, Ibu pasti Septianti ya. Pertanyaan berikutnya, lanjut lagi. Dari Instagram. Ada lagi dari Alip, bukan Mbak. Oh, apalagi ta atau sa ya, bukan. Selamat pagi dok, saya mau tanya kalau pasien yang mengalami jantung bawaan, kalau punya masalah yang tidak diungkapkan atau diceritakan, apa berpengaruh sama penyakit jantungnya? Terima kasih dok. Maksudnya psikologis kayak dok. Kalau lagi ada beban pikiran nih gitu kan, lagi nggak bisa curhat, nggak bisa curhat, nggak punya teman curhat gitu kan. Ngaruh nggak sih dok kalau orang punya jantung bawaan? Oke. Jadi yang tadi saya bahas adalah mengenai penyakit pembuluh darah jantung koroner. Ya, sebenarnya penyakit jantung itu luas. Salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Ya, dari bayi, dari lahir dia sudah sakit jantung. Nah, itu namanya penyakit jantung bawaan. Kadang-kadang tuh mungkin ya zaman dulu kurang diperiksa ke dokter gitu ya, dicuekin. Nanti pas sudah usia lanjut, nah mulai deh kok mulai gampang capek gitu ya, mulai biru bibirnya. Nah ternyata dia ada penyakit jantung bawaan. Kalau tidak diungkapkan atau diceritakan, itu bisa bahaya. Tadinya harus diperbaiki sejak kecil, tapi didiamkan sampai usia tua, itu bisa fatal untuk pasiennya.
Jadi sebaiknya kalau memang ada penyakit jantung bawaan, apalagi sudah ketahuan nih, sudah ada sakitnya, harus segera diperiksa, jangan sampai terlambat. Dok, maaf dok, ini sepertinya maksud yang penanyanya adalah kalau dia punya masalah yang nggak diceritain, artinya dia punya beban pikiran nih. Oke. Stres Ada ya faktor berarti ya? stres. Yes. Ngaruh nggak stres Oh, ini ngaruh untuk masalah pasti jantung? ya. Orang stres, orang ketakutan, jantung apa? Pasti berdebar dong. Berdebar. Pasti berdebar. Tambah tanggal berat tua, kerjaan. tanggal tua Waduh. berdebar Aduh. juga. Iya. Kejar pinjol. Oh, dikejar pinjol. Kejar pinjol iya ya. Kenapa pada curhat Bisa ini aja. kemarin? Ya, Iya, jadi iya. kalau Dokter Gusti ya. pasiennya stres atau banyak pikiran gitu ya, banyak masalah di kantor dan lain-lain, terus dia juga ada penyakit jantung. Nggak mesti penyakit jantung bawaan aja. Semua penyakit Penyakit jantung normal juga ya, jantung. Orang ya tadi penyempitan tadi, Iya. terus dia ada stres, dia emosi, dia marah-marah atau anaknya iseng kagetin dor gitu ya, bisa serangan, Wadaw. bisa fatal. Oke, jadi intinya menarik memang kalau kita sekali lihat ya. yang namanya penyakit jantung ini sebenarnya ya bisa berbahaya kalau nggak ditanganin, Clara Betul. ya. Tapi kalau ditanganin tadi dengan berbagai kecanggihan teknologi yang sekarang udah banyak, Bener. harusnya bisa teratasi ya. Betul, dan yang paling penting juga harus jaga pola hidup sehat ya, Banget, makanannya, ya banget. gaya hidupnya, olahraga, berhenti merokok salah satunya. Itu dia, Kunci makanya terima utamanya. kasih nih kita udah belajar banyak ya hari Betul. ini ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Dr. Yasin dan Yasin, Dr. Gusti, gitu kan. Ya. Dan tentunya untuk pemirsa juga yang setia menonton Halo Dokter ya, tetap Yes. saksikan terus Halo Dokter, dan bagi yang ketinggalan boleh saksikan di YouTube-nya Halo TVRI, Dokter ya. TVRI Nasional ya. Yes, jadi tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dadah.